Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian Masjid Al-Ma'arij yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, patut kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana hari ini hari ke-28 kita semuanya masih sehat, masih dapat menunaikan kewajiban yaitu ibadah puasa dan segala rangkaian yang ada di dalamnya. Semoga segala amal ibadah yang telah kita lakukan Allah Subhanahu wa taala nilai sebagai amal yang terbaik di sisinya. Dan semoga dengan itu semua nanti kita semuanya menghadap darinya, dan kemudian khusus di bulan Ramadan ini dosa-dosa kita sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga dengan salawat dan salam yang senantiasa kita sampaikan kepada beliau kelak di yaumil qiyamah, kita semuanya mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin jamaah majelis ta'lim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subuh hari ini kita akan membahas sebuah tema yaitu manfaat zakat, infak dan sedekah bagi muzakki. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa zakat, infak dan sedekah merupakan suatu aktivitas amal ibadah untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan mengeluarkan harta benda yang kita miliki. Zakat hukumnya wajib, infak hukumnya sunnah, begitupun sedekah. Namun zakat ini memiliki manfaat yang luar biasa, begitupun infak dan sedekah. Infaknya bukan saja bermanfaat buat mustahik. Jadi kalau orang yang menerima namanya mustahik, kalau orang yang memberi namanya muzakki. Jadi zakat ini bukan saja manfaatnya bagi orang yang menerima, tapi orang yang memberi pun memiliki keutamaan yang luar biasa. Kalau bagi orang yang menerima sudah kita mafhum, dan memang begitu adanya. Pertama, dia tertolong dengan adanya yang namanya zakat, infak dan sedekah. Yang kedua, tentunya bisa memberikan kesejahteraan untuk kemudian melanjutkan hidupnya yang lebih baik lagi. Tapi pertanyaannya hadirin sidang jamaah majelis ta'lim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kemudian didapat bagi orang-orang yang telah mengeluarkan hartanya, ya, baik itu berupa zakat, baik itu berupa infak ataupun yang lainnya. Karenanya menarik sekali untuk kemudian kita membahas pada subuh hari ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an di ayat yang sudah kita hafal terkait dengan perintah zakat. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa shallu 'alaihim inna salataka sakanun lahum. Dalam ayat ini setidaknya Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa
ada 3 manfaat ya yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi muzakki, bagi orang yang mengeluarkan hartanya. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, "Khudz min amwalikum shadaqatan tutahhiruhum." Yang pertama Allah menyampaikan bahwa dengan zakat, dengan sedekah, dengan infak yang kita berikan, tutahhiruhum, itu akan mensucikan jiwa-jiwa mereka. Akan membersihkan harta-harta mereka. Ya. Jadi manfaat pertama yang kita dapat ketika kita memberikan zakat, infak atau sedekah, tutahhir. Allah Subhanahu wa taala akan membersihkan harta-harta yang kita peroleh. Karenanya menjadi sebuah anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita kemudian memberikan zakat kita untuk kemudian kita mendapatkan doa. Doanya apa? Ajarakallahu fima a'taita wa barakalaka fima aghdaita wa ja'alaka tahura. Ya. Doanya, ya Allah, berkahilah harta yang mereka telah keluarkan. Ya. Wa ja'alaka, dan berilah pahala dari apa yang telah ia keluarkan. Wa ja'alalahu laka tahuran, dan jadikanlah pembersih untuk harta yang masih tersisa. Maka insya Allah dengan zakat yang kita keluarkan, begitupun dengan infak yang kita keluarkan, dengan sedekah yang kita keluarkan, maka harta kita menjadi harta yang tahur, yang suci. Ini manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua, hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah wa tuzakkihim. Ya. Sedekah, infak yang kita keluarkan, apalagi zakat, itu adalah wa tuzakkihim, untuk mensucikan kita. Untuk mensucikan kita. Karenanya Rasulullah mengatakan, tunaikanlah zakat fitrahmu. Ya. Karena sebenarnya dengan zakat kita itu ya akan membersihkan ya orang-orang yang berpuasa minal lagwi wal rafas, ya, dari perbuatan sia-sia, dari perbuatan yang mengundang dosa. Jadi dengan zakat itu saja mensucikan jiwa kita. Ya. Agar apa? Agar kemudian kita ini memiliki sifat empati, tidak sombong, memiliki kepedulian. Dan itulah target sesungguhnya daripada zakat itu. Yang kedua adalah wa tuzakkihim, agar kemudian hati-hati kita ini dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang dapat kita ambil dari hikmah ketika kita mengeluarkan harta kita adalah wa sholli alaihim. Ya. Kita mendapatkan doa. Yang pertama, tutahhiruhum. Yang kedua, wa tuzakkihim. Yang ketiga, wa sholli alaihim. Kita mendapatkan doa dari siapa? Dari orang-orang yang menerima zakat ataupun infak. Fa inna sholataka sakanul lahum. Ya. Sesungguhnya doa kita itu akan menenangkan jiwa kita, menenangkan hati kita. Karenanya di samping kita mendapatkan doa, yang keempat Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa sakanul lahum, ya, sesungguhnya doa-doa itu akan menenangkan diri kita. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari ayat yang kita bacakan tadi setidaknya sudah dapat 4 yang kita ambil. Ya, sudah ada 4 yang kita ambil. Pertama, manfaatnya adalah untuk membersihkan harta. Yang kedua, untuk mensucikan jiwa. Dan yang ketiga, untuk mendapatkan doa. Dan yang keempat, untuk mendapatkan ketenangan. Di samping itu, Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai ayatnya juga menjanjikan terkait dengan orang-orang yang gemar mengeluarkan hartanya, bahwa Allah akan ganti. Allah tidak akan sia-siakan pengorbanannya. Bahkan gantinya kalau kita lihat
Itu luar biasa. Kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan orang-orang yang mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah, kata Allah. Ya, kamathali habbatin, seperti dia menanam satu benih. Kemudian setiap benih itu tumbuh cabangnya. Setiap cabangnya tumbuh 10. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan melipat gandakan. Ya. Fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Setiap cabang yang 10 itu ada 10 benih. Artinya apa? Yang pertama, Allah jamin kalau kita mengeluarkan harta kita, Allah akan berikan balasan 10 kali lipat. Ya. Yang kedua, Allah akan jamin sampai 700 kali lipat. Yang ketiga, ya, Allah mengatakan lagi, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah bisa melipat gandakan lebih banyak daripada itu semua. Dan ini tidak didapatkan oleh mustahik, orang yang menerima harta. Tapi hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya baik itu berupa zakat, infak ataupun sedekah. Maka insya Allah dengan memahami 5 hal ini tidak ada penyesalan. Tidak ada kemudian merasa rugi. Bahkan barangkali sebaliknya. Ketika kita menyadari bahwa ternyata manfaat terbesar ketika kita mengeluarkan harta kita itu sesungguhnya bukan merugikan kita, tapi menguntungkan kita. Karena setidaknya ada 5 hal yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita mengeluarkan harta-harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulang sekali lagi, manfaatnya pertama adalah tutahhir, membersihkan harta kita. Yang kedua, tuzakkihim, ya, untuk mensucikan mereka. Yang ketiga, untuk mendapatkan doa. Dan yang keempat, mendapatkan ketenangan. Dan yang kelima, Allah akan melipat gandakan, ya, bagi harta-harta yang kita keluarkan di jalan agama. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, setelah kita memahami dengan baik dan benar terkait dengan orang-orang yang menerima harta, ya, orang-orang yang mengeluarkan harta atau muzaki ini, kita akan membahas sedikit, ya, siapa saja yang kemudian yang berhak untuk kemudian mendapatkan harta-harta kita, baik itu berupa zakat ataupun berupa infak. Di dalam surat Taubah, di dalam surat Taubah ayat 59 Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di sana bahwa ada 8 orang-orang yang berhak menerima daripada zakat, infak dan sedekah kita. Innamas shadaqatu lil fuqara. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya yang namanya sedekah itu lil fuqara, adalah untuk orang-orang fakir. Siapakah orang-orang fakir ini? Orang-orang fakir ini adalah orang-orang yang du'afa. Mereka adalah orang-orang yang lemah, ya, yang memang dia sempit hartanya, ya, banyak tanggungannya. Yang kedua, wal masakin, adalah orang-orang yang miskin. Dibedakan oleh para ulama antara fakir dan miskin. Miskin itu adalah orang-orang yang sesungguhnya mampu untuk berusaha, mampu untuk bekerja. Tapi kemudian karena memang tanggungannya lebih besar daripada apa yang didapat, kategorinya adalah miskin. Sesungguhnya kelompok miskin ini sangat banyak, ya, di mana kemudian ketika kebutuhan ekonomi begitu meningkat, sementara pertumbuhan ekonomi tidak begitu signifikan,
lapangan pekerjaan tidak begitu menjanjikan, maka kemungkinan kemiskinan ini sangat besar. Jadi al-fakir adalah orang yang lemah, bisa jadi dia adalah jompo yang sudah tidak mampu untuk bekerja. Yang kedua ada al-masakin, adalah orang-orang yang miskin, yang barangkali dia punya kemampuan, tapi kemudian rezekinya sangat terbatas dari Allah Subhanahu. Ini yang kedua. Yang ketiga wal-amilina, adalah para amil. Amil ini adalah karyawan. Dulunya diangkat oleh negara sebagai karyawan resmi untuk kemudian memungut zakat, infak kaum muslimin. Hari ini amil kita hanya ada di lembaga-lembaga amil zakat nasional atau kemudian Baznas, Badan Amil Zakat Nasional. Atau kemudian ketika bulan Ramadan amil-amil kita ada di masjid-masjid. Mereka adalah orang-orang yang memang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala berhak untuk menerima zakat kita. Kendati pun amil-amil kita hari ini hanya sekedar menerimakan dan menyalurkan. Yang ketiga, yang keempat kata Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk menerima zakat, infak dan sedekah kita adalah wal muallafati, adalah orang yang muallaf. Siapa orang muallaf ini? Adalah orang yang baru memeluk agama Islam. Dia tadinya bukan Islam, kemudian dia masuk dan mereka berhak untuk kemudian menerima. Yang selanjutnya wafir riqab. Siapa riqab ini? Adalah hamba sahaya. Ya. Di zaman kita barangkali saat ini susah ditemukan. Namun di zaman dahulu ini diakomodir dalam agama Islam. Di mana kemudian para hamba sahaya itu kemudian berhak menerima zakat. Yang selanjutnya adalah wal gharimin. Siapa gharimin ini? Adalah orang-orang yang memiliki hutang. Hutang yang dimaksud di sini bukanlah hutang pada umumnya yang kita pahami, ya. Bukan hutang karena dia membuka usaha atau lapangan pekerjaan, ya, yang menyebabkan kemudian dia bisa mengambil hutang berjuta-juta bahkan bermiliar-miliar di bank. Hutang yang dimaksud di sini adalah mereka yang terpaksa berhutang karena kebutuhan yang sangat mendesak, ya. Barangkali ada anak yang harus dinafkahi, sementara gajinya tidak cukup, dia berhutang. Atau barangkali ya ada anak yang perlu dibiayain pendidikannya, tapi kemudian dia tidak punya biaya, dia berhutang. Maka kemudian mereka berhak kemudian menerima yang namanya zakat fitrah. Yang selanjutnya wabni sabil, ya, ibnu sabil. Siapa? Oh, wabi sabilillah, dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Ya, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Mereka yang berada di saf terdepan hari ini, yang mengajarkan anak-anak bisa baca Quran, dan mereka tidak punya waktu lagi untuk kemudian melakukan aktivitas yang lain, hatta mencari nafkah tidak sempat. Mereka yang menghabiskan waktunya untuk kemudian berjuang di jalan Allah, memberikan pencerahan, berdakwah, untuk kemudian mereka tidak punya lagi kepentingan dan kesempatan untuk memikirkan dunianya. Dia adalah fi sabilillah. Aslinya fi sabilillah ini sesungguhnya tidak boleh mengurangi maknanya, adalah mereka yang hari ini berjuang habis-habisan, ya, bahkan merelakan nyawanya lepas demi apa? Demi tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Dan wabni sabil, dan adalah anak-anak yang memang berada di dalam perjuangan ini. Apa anak-anak yang ibnu sabil adalah anak-anak yang ada yang mengatakan ibnu sabil ini merupakan musafir. Tentu musafir di sini adalah musafir yang dalam kategori fuqara wal masakin atau mustada'afin. Tapi kalau musafir dari kalangan agama tentunya tidak berhak. Jadi 5 hal inilah yang berhak kemudian, ya, 7 hal ini yang kemudian berhak menerima zakat dan infak. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk dalam kategori kemudian ibnu sabilillah adalah, ya, untuk kemudian kemajuan agama.
untuk syiar agama. Itu dalam kategori fi sabilillah, dalam rangka kemudian ya, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kemudian kita akhiri, kami akan sampaikan apa yang dimaksud dengan zakat, infak dan sedekah. Zakat itu merupakan salah satu dari rukun agama kita, di mana wajib hukumnya sebagaimana wajibnya sholat, wajibnya puasa, wajibnya haji. Zakat ini terbagi menjadi dua secara garis besar. Yang pertama adalah zakatul fitrah, adalah zakat yang kita keluarkan setiap tahunnya, ya, dengan batasan waktu yang juga sudah definitif, dilaksanakan pada bulan Ramadan, mulai 1 Ramadan sampai kemudian menjelang sholat Idul Fitri. Sehingga kalau kemudian ada yang menyerahkan zakatnya ba'da sholat Idul Fitri, itu bukan lagi zakat, tapi kata Rasulullah, dia min sadaqah. Dia adalah bagian daripada sedekah. Karenanya mari kita perhatikan semuanya, sudahkah kemudian kita menunaikan zakat kita. Prinsipnya zakat fitrah ini adalah setiap jiwa yang memiliki kemampuan dan memiliki kelebihan makanan sampai pada pada sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Jadi siapapun ketika kemudian dia memiliki kemampuan ya, berupa makanan, maka dia wajib. Bahkan dijelaskan bahwa ya zakat ini pun diwajibkan bagi mereka yang lahir di bulan Ramadan. Ya. Siapa tentunya yang memiliki kewajiban? Tentunya adalah yang memiliki kewajiban adalah orang tuanya sebagai penanggung jawab. Di samping zakat fitrah ada namanya zakat mal. Zakat mal ini ada dua ketentuan minimal yang harus berlaku dalamnya. Pertama, dia cukup nisabnya. Yang kedua, dia sampai haulnya. Ya. Nisabnya adalah setara dengan 85 gram, 80, ada yang 83, ada yang 85 gram emas. Ya. Itu nisabnya. Kemudian tiba haulnya, kepemilikannya. Kepemilikannya itu ya 1 tahun lamanya, baru kemudian dia berhak dikeluarkan zakat. Yang kedua, hadis sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu terkait apa bedanya infak dan sedekah. Infak ini dan sedekah ini sungguhnya pada prinsipnya sama. Apa persamaannya? Yaitu sama-sama aktivitas mengeluarkan harta. Infak mengeluarkan harta, sedekah mengeluarkan harta. Cuma kalau kita berbicara tentang infak, dari berbagai ayat yang kita saksikan dalam Al-Quran, ternyata konotasinya itu lebih banyak diceritakan terkait dengan perjuangan. Terkait dengan bagaimana memajukan agama Allah. Itu adalah infak. Dan lebih banyak konotasinya juga infak ini berupa harta, berupa uang. Berbeda dengan sedekah. Sedekah ini lebih umum. Dia tidak saja berbicara terkait dengan peruntukannya fi sabilillah. Tapi peruntukannya apa saja. Karenanya aktivitas sedekah ini semuanya lebih luas daripada infak. Sebagaimana disebutkan Rasulullah, tabassamu biwajhi akhika sedekah. Senyummu kepada saudaramu itu juga termasuk sedekah. Jadi dari sini dapat kita ambil sebuah kesimpulan bahwa kalau infak itu lebih spesifik, kalau sedekah itu lebih luas, tapi sama-sama kemudian aktivitas mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin jamaah majelis taklim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya simpulkan daripada pengajian kita pada subuh hari ini bahwa ketika kita mengeluarkan harta kita, baik itu berupa zakat, infak dan sedekah, sesungguhnya keuntungan terbesar itu bukan bagi mereka yang menerima.
Keuntungan terbesar itulah bagi kita yang mengeluarkan atau yang memberi. Apa keuntungannya? Setidaknya ada 5 yang kita dapatkan. Pertama, harta kita menjadi bersih. Yang kedua, jiwa kita menjadi suci. Yang ketiga, kita akan mendapatkan doa dari mereka. Dan yang keempat, kita akan mendapatkan yang namanya pekerjaan. Dan yang kelima, ternyata Allah akan balas ya zakat infak yang kita keluarkan. Apa balasan Allah Subhanahu wa taala? Allah Maha luas karunia-Nya. Allah bisa balas 10 kali lipat. Bahkan Allah katakan Allah bisa balas 700 kali lipat. Bahkan Allah mengatakan lagi, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah bisa membalas lebih banyak lagi daripada itu semuanya. Sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Barangkali dengan sedekah yang kita keluarkan atau infak sedekah, Allah sehatkan istri kita, Allah solehkan anak kita, Allah jaga diri kita. Ya, karena memang Rasulullah mengatakan kan, ittaqun nar walau bisyikkin tamar. Jagalah dirimu walaupun kemudian hanya dengan sedekah separuh biji kurma, separuh kurma. Allah bisa jaga kita. Dan itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sedikit cerita pengalaman, kami punya kenalan, setiap kali kemudian dia dapat masalah, dia kemudian ya, ketika dia ada sakit yang dirasa, dia dan hasil kemudian yang tempat kami dapatkan bahwa ternyata dia sudah merutinkan hal tersebut. Ya. Setiap kali dia ada masalah, maka kemudian dia temukan solusinya lewat sedekah. Dan Allah memberikan solusi lewat sedekah. Suatu hari saya kemudian bertemu dengan salah satu pengusaha yang sempat mampir ke kantor dakwah center saya. Jadi sang pengusaha ini sangat yakin bahwa dengan sedekah Allah akan berikan solusi dari problematika yang ia. Ketika usahanya waktu itu sedang ada masalah, ya, lobi-lobi kemudian tidak terjadi, ya, proyek pada mangkrak semua, maka kemudian dia kumpulkan anak-anak yatim. Dia sedekah kepada anak yatim dan kemudian dia minta doakan. Alhamdulillah, pengalaman dia bertahun-tahun menjalin hal tersebut. Ternyata memang dahsyat sedekah itu. Ya. Karenanya hadirin saya bahagia. Dari ini semua dapat kita ambil kesimpulan bahwa sesungguhnya manfaat terbesar dari apa yang kita keluarkan di jalan Allah berupa zakat, infak dan sedekah itu bukan untuk mustahik, tapi kemudian itu merupakan ya keuntungan terbesarnya diberikan kepada kita selaku mustahik. Baik, demikian Pak Hari. Semoga apa yang kita bahas pada subuh hari ini sekitar 25 menit bermanfaat. Kalau ada yang ditanyakan, dipersilakan. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Ini ada satu pertanyaan Pak Ustadz. Apakah benar infak sodakoh bisa menghindarkan dari bencana dan mara bahaya? Ya, dalam sebuah hadis memang diceritakan demikian bahwa as-sadaqah turfa'ul bala, ya. Au kama qala. Jadi sedekah itu dapat mengangkat bala ataupun bencana. Nah, jadi baik itu secara individu, tentunya juga secara baik itu secara komunitas atau masyarakat. Ya, jadi bisa saja kemudian kita selamat dalam perjalanan, Allah bebaskan kita dari penyakit. Itu karena apa? Karena sedekah-sedekah yang kita berikan. Ya, dan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ada orang yang memang menjadikan ini sebagai wasilah. Ya, ketika dia ada masalah, ketika dia sakit, kemudian dia bersedekah. Itu juga merupakan bagian dari bencana. Nah, sebaliknya, kalau secara komunitas atau dalam sebuah kelompok, ketika kemudian sedekah ini tidak menjadi sebuah sebuah budaya,
Orang semuanya pada pelit terhadap hartanya. Maka ada nanti penyakit-penyakit sosial, bencana-bencana sosial yang akan muncul. Ya, karena sesungguhnya kehancuran sebuah masyarakat itu salah satu pemicunya adalah ya karena kemudian kekikiran para agnia, ya, di samping penguasa yang zalim, ya, kemudian hakim yang tidak adil, di antaranya juga adalah kekikiran para agnia. Ya. Ketika para orang kaya ini ya rame-rame kemudian sepakat tidak mengeluarkan hartanya, maka tunggu saja. Ya. Orang-orang fakir, orang miskin akan terjadi gejolak sosial. Tapi sebaliknya, ya, ketika orang-orang agnia ini pada rajin bersedekah, sehingga mereka semuanya orang miskin ini pada sejahtera, maka insya Allah tidak ada bencana. Bencana itu kan macam-macam. Mungkin kriminalitas, mungkin pencurian marak, ya, mungkin pun perkelahian di mana-mana, itu juga merupakan bagian dari bencana. Ya, karenanya ada hadis yang mengatakan bahwa tolaklah bencana tersebut ya dengan bersedekah. Tentunya baik bencana yang datangnya dari lingkungan ataupun bencana yang memang datangnya dari sesama manusia. Bukankah kalau kemudian kita parkir mobil kita kepingin dalam keadaan aman. Tapi kalau kemudian ya ditahu kita adalah agnia, ya orang kota, ya, tapi kemudian datang di suatu tempat, ya, sombong, ya, tidak mau menyapa, ya, tidak melakukan sedekahnya, barangkali akan terjadi kriminalitas, ya. Kita mau berangkat tiba-tiba ban mobil kita kempes, itu menjadi sebuah poin. Karenanya sedekah itu turfaul bala. Sedekah itu bisa mengangkat bencana, baik bencana dalam diri kita, dalam lingkungan kita ataupun lebih luas lagi. Maka insya Allah ketika kita amalkan, ya kita akan merasakan ketenangan yang akan diberikan oleh Allah. Terima kasih Pak Ustaz. Saya mungkin ya Pak Ustaz. Kalau untuk pelaksanaan zakat fitrah sendiri Pak Ustaz, apakah itu harus yang satu rumah atau yang jauh pun boleh? Misalnya contoh kita punya orang tua nih di luar kota gitu, yang berbeda kota, tapi kita membayarkan zakat fitrahnya oleh kita, itu boleh nggak Pak Ustaz? Secara syariat boleh, ya. Dimanapun kita membayarkan zakat kita itu secara syariat dibolehkan, ya. Kita mau bayar zakat di Kalimantan, mau di Jawa itu dibolehkan. Tapi di antara ulama kita mengingat manfaatnya, ya, kemaslahataannya, sebaiknya kita memberikan zakat kita itu di mana kita bekerja. Kenapa? Karena di lingkungan kerja kita barangkali ada orang yang sangat membutuhkan. Kecuali kalau memang sudah terjamin bahwa kita tinggal di sebuah kota dan kota kita itu rata-rata penduduknya sudah berpenghasilan, ya, rata-rata sejahtera dan mereka ya boleh dikata tidak membutuhkan begitu banget. Maka kemudian bolehlah kemudian kita berijtihad agar kemudian zakat itu kita kirim ke kampung halaman kita atau ke tempat-tempat yang memang membutuhkan. Ya. Tapi di antara ulama itu memang menganjurkan agar pun di mana kita mencari nafkah, disitulah kemudian kita mengeluarkan zakat kita. Tapi kalau kemudian kita berada di sebuah lingkungan yang memang di sana sudah tingkat kesejahteraannya sudah luar biasa, maka insya Allah jauh lebih baik kemudian kita kirimkan zakat dan infak. Seperti misalnya di Mahulu, di Mahulu ya ada cerita dari dai kita di sana bahwa di sana itu di samping kemudian mereka minoritas, rata-rata mu'alaf, ya mu'alafnya juga bukan agnia, ya maka kemudian tentunya mereka sangat membutuhkan itu. Ya, dai-nya juga merasa terbantu. Kenapa? Karena dengan wasilah tersebut, ya dia bisa masuk lebih jauh lagi ke pedalaman-pedalaman, ke pulau terluar, ke desa terpencil. Kenapa? Karena adanya titipan dari para agni. Jadi prinsipnya tadi dimanapun boleh. Ya, kita lihat skala prioritasnya. Namun di antara ulama kita ada yang menganjurkan di mana kita mencari nafkah, disitulah zakat kita keluarkan.
Baik, wallahu a'lam bishawab. Baik, Pak Ustadz. Ya udah cukup jelas tadi yang dijelaskan. Mungkin Ya. Pak Ustadz dipersilakan. Simpulkan untuk kemudian menjadi kebahagiaan kita bahwa memang ternyata Allah kepingin membahagiakan kita lewat zakat dan infak sedekah. Coba kita renungi. Allah memang ternyata kepingin membahagiakan kita. Setidaknya ada 5 hal yang kemudian akan diberikan oleh Allah. Dan 5 hal ini tidak akan diberikan kepada mustahik. 5 hal ini hanya diberikan kepada muzakki. Allah sucikan harta kita, Allah sucikan jiwa kita, kita akan mendapatkan doa. Bahkan doanya doa yang terbaik. Yang barangkali mereka hanya seadanya. Semoga Bapak panjang umur, ya, barokah rezekinya, ya, seperti itu. Ya. Dan kita akan mendapatkan ketenangan. Pengalaman kita semakin banyak yang kita keluarkan, kita akan semakin tenang. Sebaliknya semakin banyak yang kita simpan, semakin banyak kemudian tidak keluarkan, kita tidak akan semakin tenang. Dan pengalaman kita mengatakan bahwa banyak orang yang disembuhkan, banyak orang yang keluar dari solusinya dengan sedekah. Dan yang lebih penting lagi ternyata tidak ada yang berkurang dari apa yang kita keluarkan, melainkan Allah Subhanahu wa taala tambahi dan tambah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita pada hari ini. Kemudian di akhir Ramadan tidak ada kata lain kecuali kita berbagi. Kita berbagi, ya, kita berikan yang terbaik, ya. Bisa kita kirim ke kampung halaman kita, ya. Bisa kemudian kita titipkan ke panti-panti asuhan ataupun ke masjid-masjid yang Allah yang memang membutuhkan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman. Ya Allah, berilah manfaat akan ilmu yang telah diajarkan kepada kami pada hari ini. Ya Allah, ajarkanlah apa-apa yang bermanfaat untuk kami. Ya Allah, tambahkanlah ilmu untuk kami. Ya Allah, terimalah amal puasa kami. Terimalah amal zakat kami. Terimalah amal infak dan sedekah kami. Terimalah amal baca-baca Quran kami. Ya Allah, karuniakanlah yang terbaik bagi kami dari ketaatan kami pada bulan Ramadan. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kami. Ya Allah, takdirkanlah kami semua mendapatkan malam yang penuh dengan kemuliaan, Lailatul Qadar. Ya Allah, jangan Kau jadikan Ramadan ini, ya Allah, sebagai Ramadan terakhir bagi kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Irhamna ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.